Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Mister. Di sini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang di nomor 2, masih di modul 1, pelajaran pertama. Jadi Mister akan masuk ke dalam course-nya terlebih dahulu. Nanti teman-teman tetap masuk menggunakan course yang seperti biasa ya, karena teman-teman nggak akan muncul track. Ini karena Mister menggunakan akun teacher. Sekarang Mister buka dulu. Oke. Di tugas pertama kita menemukan suatu teori dan code yang harus kita sesuaikan, mana yang benar gitu ya. Nah, di sini kita lihat soalnya ya. Tandai bagian dari code yang bebas dari error. Kalau ketemu yang bentuknya kotak seperti ini, pasti dia lebih dari satu ya teman-teman ya. Nggak mungkin satu. Nah, kita bahas yang pertama dulu. Penulisan printnya, semua pilihan benar. Karena dia harus dituliskan dengan huruf kecil. Ingat ya, aturan ragam code, dia nggak boleh besar, kecil, dan sebagainya. Kalau emang udah ditentukan kecil semua, maka dia ditulis kecil semua. Tidak boleh diganti. Dari aturan printnya udah oke, aturan ragam code-nya. Sekarang kita lihat di argumennya. Karena di sini kan di print ini ada argumen di dalamnya. Ingat, kalau kita menuliskan suatu nilainya itu argumen bentuknya adalah kalimat atau kata atau karakter ya kalau kita sebut di dalam pemrograman misalnya, itu kita menggunakan tanda petik. Nah, lihat di bagian nomor 1, tanda petiknya nggak ada. Pasti ini salah. Ya, nggak akan dia jadi jalan di dalam interpreternya. Error. Nah, sekarang yang nomor 2, ada tanda petiknya. Cuman satu tanda petiknya. Betul? Apa salah? Betul. Jadi tanda petik itu bisa ada dua macam. Tanda petik satu atau tanda petik dua. Oke, berarti ini benar. Kemudian yang ketiga, di sini ada kalimat digabungkan dengan angka, digabungkan dengan kalimat lagi, digabungkan dengan angka lagi. Nah, di dalam print itu ada salah satu cara untuk menggabungkan kondisi yang berbeda seperti ini, berbeda tipe data. Tipe data yang diapit dengan tanda string itu adalah tipe data string kita sebutnya. Nah, Python di sini misalnya. Kemudian kalau kita ingin menggabungkan itu di dalam argumennya kita cukup tambahkan koma. Jadi yang kedua ini dia prosesnya mengkombinasikan berbagai macam tipe data menjadi satu output secara keseluruhan. Nah, kita lihat di sini ada komanya. Udah betul, 1.0 dia adalah angka biasa, angka koma ya, desimal. Kemudian koma lagi digabungkan. Jadi setiap kita mau menggabungkan dengan tipe data yang berbeda, kita bisa tambahkan koma. Kemudian dirilis pada tahun sekian, kemudian koma lagi angka. Nah, perlu diketahui untuk koma tidak hanya berlaku untuk yang setelah misalnya sekarang number, kemudian yang kedua harus string. Enggak. Ini kebetulan seperti ini. Tipe datanya setiap langkahnya berbeda. String, number. Kalau dia ternyata string, number lagi, boleh, nggak apa-apa. Yang penting ada komanya untuk menggabungkan semuanya ke dalam satu kesatuan. Jadi ini betul. Yang keempat, nah ini jelas salah ya. Kenapa? Karena dia tidak ada menempatkan kurung buka dan kurung tutup setelah print. Kemudian yang terakhir, print Python kurung buka kurung tutup. Nah ini udah salah ya, karena ini stringnya nggak diapit dengan tanda petik tadi. Berarti yang benar hanya ada dua. Oke, good. Sekarang masuk ke nomor 2. Oke, nomor 2 kita berlatih lagi ngetik. Silahkan teman-teman ketik. Berlatih pelan-pelan, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman latihan mencoba untuk menggunakan dua tangan. Kalau nanti terbiasa, insya Allah lebih mudah. Print harga. Nah, ini bisa terlihat teman-teman ketika kita mau memasukkan string itu kita bisa menggunakan petik satu atau petik dua. Boleh dipakai semuanya. Betul, secara sistem nggak akan ada error. Oke, nomor 3 adalah memperbaiki masalah yang terdapat di program. Maksudnya apa? Biasanya kalau ada seperti ini, ada dua. Kesalahan yang pertama adalah fatal error, atau yang kedua bug, yang bersifat bug, yaitu errornya nggak ada masalah di error, tapi dia nggak sesuai dengan logik kita atau keinginan kita. Kalau teman-teman ketemu dengan soal seperti ini, coding ya, berarti ini soal coding, pastikan yang pertama, cek dulu, dia pakai automatic check apa enggak. Kalau dia menggunakan automatic check, pastikan outputnya harus sama persis. Sama persis ya. Outputnya yang mana? Yang ini.
Kita buka dulu supaya terbayang. Nah, output yang diinginkan nanti di interpreter mencetak tulisan seperti ini. Pencipta bahasa pemrograman bla 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 dan seterusnya. Yang dimaksudkan sama persis, misalnya ini P-nya huruf besar, ikutin P-nya huruf besar. Jadi pastikan seluruh karakternya, bahkan spasi-spasinya ini mengikuti sesuai dengan outputnya. Itu yang dimaksud sama persis ya. Wajib. Kalau enggak, kenapa Mister? Kalau automatic check, kalau enggak persis, meskipun bacanya sama, G-nya ini huruf kecil kan bacanya Guido ya. Mau huruf besar, mau huruf kecil, bacanya tetap Guido. Itu dia nggak akan menilai dia benar. Tujuannya di sini baik, sebenarnya lebih ke arah melatih ketelitian teman-teman ya. Supaya teman-teman lebih teliti dalam code. Karena ketelitian dalam code itu sangat penting. Ya, sekarang kita coba buat output sama persis seperti ini. Kita lihat. Kalau untuk mencetak tadi, kita gunakan fungsi print ya. Printnya udah benar. Nah, sekarang di dalam argumen, kita kalau ingin melakukan pencetakan, kita bisa tambahkan petiknya di depan dan di belakang. Di dalam dunia pemrograman, caranya bisa ada dua. Yang pertama pakai cara konvensional, satu-satu diketik dulu di depan, kemudian diketik lagi di belakang sini. Ya kan? Digerakkan dengan mouse atau dengan arrow button seperti ini. Atau teman-teman bisa di blok semuanya, di blok. Kemudian langsung tekan tambahkan tanda petiknya. Mau tanda petik 1, tanda petik 2 bebas. Dia akan langsung menambahkan depan dan belakang. Misalkan coba contohkan ya. 1, 2, 3. Nah, terlihat ya. Depan, belakang langsung tertambahkan secara otomatis. Oke, nah sekarang yang kedua sama. Printnya udah bener, udah oke. Cuman dia butuh apa? Tanda kurung. Sama caranya pakai yang tanda petik tadi. Kasih tanda kurung. Kurung bukanya. Nah, ini yang Mister pencet adalah bagian kurung bukanya saja. Dia akan otomatis langsung menutup di bagian kurung tutupnya. Kemudian jangan lupa, kalau di dalamnya itu ketika kita menuliskan string, kita tambahkan tanda petik 1. 1. Nah, jadi seperti ini. Langsung jadi. Nah, sekarang kita coba running. Apakah sudah sesuai? Kita gunakan tombol checklist ini ya, run testnya. Kalau ini hanya run biasa saja, tidak dihubungkan dengan automatic check-nya. Nah, sekarang kita mau coba cek hubungkan dengan automatic check-nya. Oke, kalau udah hijau berarti sudah betul. Sekarang lanjut ke nomor 4. Nah, ini dia. Kalau tadi errornya disebabkan karena memang tidak ada kurung buka misalnya, atau kurung tutup, atau tidak ada tanda petik dan sebagainya, sekarang ini disebabkan oleh indentasi. Jadi dalam pemrograman Python itu dikenal yang namanya indentasi. Itu artinya adalah spasi, white space-nya ini. Jadi ini ada spasinya nih. Spasinya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kalau di dalam Python, prosesnya itu tidak boleh ada spasi jika kita menuliskan main program pertama kali. Jadi kalau tidak ada blok kode, misalnya sebelumnya itu ada while atau ada if dan sebagainya, itu nanti dipelajari teman-teman setelah belajar ini, masih belum sekarang. Pada dasarnya itu tidak boleh ada spasi. Jadi ini dibersihin aja, di-delete aja satu-satu. Seperti ini. Nah, delete satu-satu. Satu-satu pepetin semuanya. Oke. Ini juga sama. Nah, ketika ini sudah selesai diberesin semuanya, tinggal di checklist saja, langsung di running. Harusnya sudah aman. Oke. Sudah hijau. Jadi cukup menghapus bagian sebelah kirinya. Dan pastikan itu semuanya mepet ke sebelah kiri ya teman-teman ya. Sekali lagi jangan ada spasi karena akan membuat error. Mister contohkan errornya seperti apa? Mister akan reset ya. Misalnya Mister reset. Kondisinya soalnya kan gini ya. Mister coba running awal nih. Pasti akan error. Bad input. Jadi adalah error yang muncul. Dan bisa teman-teman lihat di sini ada baris keduanya yang salah ya. Kenapa? Karena di sini ada spasi. Coba Mister hapus, nanti dia akan turun ke yang nomor 3. Harusnya ada errornya di nomor 3. Cek, kan? Jadi spasi ini yang bikin error. Mau dia spasinya sekali, 2 kali, 3 kali, pokoknya nggak boleh ada spasi ketika teman-teman sudah melakukan code yang di awal. Nah, untuk mempersingkat waktu, ada trik untuk membuat dia tuh bisa minggir semuanya bareng-bareng. Jadi teman-teman cukup blok saja mulai dari ujung sini ya. Ini kan ujung ya, udah paling ujung nih. Kemudian di blok semuanya.
Mister coba reset dulu aja biar terbayang. Nah, ini misalnya kayak gini ya. Ini kan yang mulai bermasalah di baris kedua, di blok aja. Terus ke bawah, yang bermasalah saja ya teman-teman ya, yang di blok. Nah, ini jadi yang ada spasi-spasinya ini di blok. Kemudian teman-teman tekan shift, tahan shift-nya. Bersamaan dengan shift ditahan, teman-teman tekan tombol tab. Satu, dia akan mundur. Nah, mana yang belum belum beres? Di baris ke-6 ya. Berarti belum selesai. Tekan lagi tombol tab, shift plus tab-nya. Shift-nya ditekan, ditahan, tekan tombol tab. Nah, udah jadi baris semuanya kan? Mepet semuanya. Kita nggak perlu lagi delete satu per satu. Jadi ada tips dan triknya untuk membuat dia tuh bisa langsung mepet ke kiri. Ini kalau udah di running, harusnya udah nggak ada error lagi. Nah, udah aman ya? Sudah aman, tidak ada error lagi. Oke, sekarang masuk ke yang nomor 5. Nomor 5 ini menuliskan hello world. Nah, untuk menuliskan output di dalam interpreter, kita gunakan fungsi apa? Print, yes. Kita ketikkan print, kemudian siapkan dulu untuk tanda kurung buka kurung tutupnya untuk menempatkan argumennya. Argumen yang diminta apa? Hello world. Teman-teman bisa lihat juga tipsnya di sini. Kalau teman-teman misalnya mau kok ada bingung gitu ya misalnya petunjuknya, biasanya di sini ada petunjuk tambahan supaya dia lebih mudah atau memberikan petunjuk tambahan ke teman-teman. Nah, sekarang kita lanjutin dulu dari kondisi outputnya adalah seperti ini. Ingat, harus sama persis. Kita kasih tanda petik, hello world. Jadi kita ketikkan seperti ini. Kemudian kita running. Spasi semuanya itu tidak boleh. Persis harus sama. Oke ya, nih hello world. Oke, sekarang lanjut ke nomor 6. Sekarang kita akan mencoba untuk membuat project atau output ya, menuliskan jumlah gaji karyawan dan hasilnya di sebelah kanan. Nah, hasil sebelah kanan ini ada nanti kita lihat di bagian keterangan ini ya, teman-teman ya, dibaca. Ini adalah alur algoritmanya. Jadi ingat ya, di dasar kita belajar pemrograman, pahami algoritma, implementasi code jadilah sebuah program. Ya, jadi utamanya di mana? Di algoritma. Kalau teman-teman gagal membaca algoritmanya, implementasi code-nya pasti nggak akan benar. Oke, sekarang kita siapkan dulu, print dulu. Yang pasti muncul adalah kata-kata seperti ini, atau kalimat seperti ini. Jumlah gaji karyawan. Titik 2. Kemudian untuk menggabungkan, seperti yang di sebelumnya, materi kita sebelumnya, ada di teori sebelumnya, kita gunakan koma. Ya, kemudian komanya ini kita isi apa? Kita isi yang sesuai dengan algoritma yang ada di sini. Seorang akuntan Proti membutuhkan bantuan. Mereka harus menghitung berapa yang harus dibayar ke staf penjualan. Kalau satu karyawan itu dapatnya $1.350, kalau 12 karyawan berapa? Nah, ini kan matematis sederhana ya. Tapi algoritmanya perlu teman-teman susun. Jangan langsung diketik di kalkulator, kemudian hasilnya dimasukin sini. Cara pandang developer itu menyusun algoritma. Selanjutnya, biar sistemnya akan melanjutkan. Penghitungan itu biarkan sistem. Karena itu pasti lebih cepat dan lebih tepat di sistem. Nggak akan ada error. Selama algoritmanya benar. Nulisnya code-nya juga pas. Oke? Itu intinya. Nah, sekarang kita, ini kan matematisnya bisa seperti biasa ya. Berarti kalau ada 1.350, kalau ada 12, dikalikan. Yes, 12. Jadi 1.350 dikali 12. Nah, perkalian ini kita bisa gunakan tanda bintang. Oke, kalau pembagian kita gunakan slash sekali. Dan seterusnya. Kalau yang tambah, kurang, masih sama pakai tanda plus dan kurang. Nah, sekarang kita coba running. Oke, sudah selesai. Sudah benar ya. Nanti, nah ini akan menghitungkannya kan langsung dari sistem ya. Jadi kita cukup memberikan algoritma gini, hasilnya akan dihitung oleh sistem. Itu cara pandang developer ya. Kita mencari algoritma yang pas supaya sistem bisa mengerjakan itu dengan benar dan tepat. Oke, next. Bintang 1. Di sini ada soal terkait dengan outputnya seperti ini. Volume dari media saat ini, titik 2 di bagian bawahnya adalah hasilnya. Pilihlah versi yang benar dari program. Manakah yang sesuai dengan program digambar dari potongan kode ini, bantu memperbaiki development-nya. Di bintang pertama ini, teman-teman lihat ya, yang bagian atas itu harus mencetak volume dari media saat ini. Kalau kita lihat semuanya mencetak ya, udah aman.
Nggak ada yang salah di baris pertama. Nah, sekarang berarti pertanyaannya di baris kedua. Ada nggak yang menghasilkan benar 20.480? Nah, ini teman-teman harus hitung ya pakai operasi matematis biasa yang hasilnya 20.480. Kalau ini yang di bagian kedua nomor 1, 100 dikurangi 80. Ini kan tanda kurung nih. Berarti secara matematis dia dikerjakan dulu daripada dikalikan. Oke? Kerjakan dulu, hasilnya adalah 20. 20 nanti dikalikan dengan 1024. 20 dikalikan 1000 jadinya 20.000. Kemudian 20 dikalikan 24 jadi 480. Nah, berarti ini 20.480. Berarti yang benar adalah yang ini. Oke. Good. Sekarang bintang kedua. Bintang kedua ini mirip seperti yang sebelumnya. Kita siapkan dulu printnya. Harga sewa. S-nya huruf besar ya, teman-teman. Hati-hati. Kemudian di baris bawahnya baru akan munculin nilainya. Aturannya bagaimana di sini? Membayar 85.000 untuk menyewa kantor. Tapi ternyata kantornya katanya sewanya naik 10%. Nah, sekarang harganya jadi berapa? Yang awalnya 85.000 naik 10%. Kita lihat tipsnya. Apakah ada yang untuk mempermudah kita? Nah, ini dia tips yang nomor 1. Jadi dia bisa menggunakan rumus seperti ini. Harga awal, original price-nya, dikalikan dengan diskonnya berapa, ditambahkan dengan original price. Kalau kita lihat di sini, original price-nya berapa? 85.000. Dolar dan titiknya nggak usah diketik ya, teman-teman ya. Langsung saja. Jadi tadi rumusnya adalah original price, 85.000. Dikalikan, diskonnya berapa? 10%. Berarti kalau dalam desimal, 0,1. Ditambahkan dengan original price lagi. Ya kan? 85.000. Sekarang kita coba run. Dan harga sewa 93.500. Kita coba cek. Harga sewa, sebentar, sewanya Mister pakai huruf kecil. Mister tadi pakai huruf besar. Di bawahnya harganya. Kalau kita lihat outputnya, harga sewa bawahnya sekian. Nah, sekarang kita coba running ya. Apakah betul? Oke. Diselesaikan dengan baik. Sekarang nomor 3. Bintang ketiga. Program untuk menghitung uang yang dibutuhkan. Nah, ini mirip lagi ya seperti sebelumnya. Kita siapkan dulu printnya. Harus menyediakan. Ini adalah kondisi statisnya dulu ya yang kita siapkan. Karena ini pasti akan muncul. Harus, bukan harus. Oke. Menyediakan, kemudian digabungkan dengan formula. Formulanya gimana? Apa yang diinginkan di sini soalnya? Mengajukan pembelian komputer dan komponen. Oke, berarti kita harus hitung masing-masing komponen yang ada di sini ya, yang direncanakan untuk dibeli. Kita gunakan kalimat matematis sederhana. 6 dikali harganya berapa laptopnya? Per laptopnya 55.480. Ditambah lagi berapa? 3 dikali 21.830 ditambah 11 dikali 411 ditambah 5 dikali 290. Mister melihatnya itu dari sini ya teman-teman ya aturannya. Jadi teman-teman pahami, ini Mister melihat dari algoritmanya. Implementasi kode itu harus berdasarkan algoritma yang dibuat. Oke ya, jangan kita keluar dari algoritma. Karena nanti nggak akan sesuai dengan apa yang kita inginkan di logiknya. Oke, sekarang kalau udah, kita coba running. Oke. Sekarang sudah selesai. Dan yang bagian terakhir, bintang 4. Menulis program seperti yang ada di contoh ini. Lihat bentuknya. Storage akan bisa memasukkan titik-titik file, titik-titik gigabyte akan tersisa. Kita lihat di bagian ceritanya dulu. Jadi nanti di sini kita ditugaskan untuk menuliskan program yang bisa mencetak titik-titiknya itu sesuai dengan ketentuan yang ada di atas panelnya. Yang pertama, perusahaan memiliki storage data sebanyak 5.000 GB. Itu storage-nya. Rumahnya itu 5.000 GB. Perusahaan tersebut diberikan 20 file untuk disimpan. Besar satu filenya itu 256. Nah, dari hasil analisa ternyata tidak semua file akan muat di storage. Ya dong, kan
20 dikali 256 itu 250 kali 2 aja itu udah berapa itu? 50 udah 5.000 ya kan? Belum ada 6-nya, berarti ada lebih sedikit nanti. Nah, nanti itu kita akan coba cek dengan menggunakan program. Berapa file bisa kita masukkan di dalam storage dengan menggunakan formula atau algoritmanya. Nanti kita akan munculkan berapa yang masuk, kemudian ada berapa yang tersisa. Dulu print storage akan bisa memasukkan K-nya 2 ya, teman-teman, hati-hati. Spasi. Nah, ini nanti digabungkan dengan suatu formula tertentu atau algoritma tertentu, kemudian tambahkan files di belakangnya. Berarti dikasih koma. Nah, untuk mencari file yang masuk, berarti kan kita butuh yang namanya storage-nya ya. Storage-nya kita ketikkan, formulanya seperti ini, algoritmanya, dibagi dengan 256 per filenya berapa tadi, ya kan? 256. Kenapa Mister membaginya pakai 2 slash? Karena Mister ingin mendapatkan nilai bilangan bulatnya saja. Ingat teman-teman, nilai bilangan bulat, bukan dibulatkan. Artinya beda. Kalau nilai bilangan bulat, ketika angkanya misalnya adalah 4,7, yang akan dapat adalah 4. Bukan dibulatkan. Kalau 4,7 dibulatkan jadi 5. Oke ya, ini mendapatkan bilangan bulatnya tujuannya. Kemudian Mister tambahkan dengan tulisan files. Nah, ini untuk yang baris pertamanya. Baris keduanya, ini baris kedua ya yang bawahnya. Kita klik, ya kita ketikkan print, langsung rumusnya, formulanya. Berarti ini jangan ada tanda petik dulu. Untuk mendapatkan sisa. Nah, sisa itu kita bisa gunakan modulo. Jadi tetap kita gunakan 5000 storage-nya, 5000 GB-nya tadi. Di modulo dengan 256. Berapa hasilnya? Sisanya. Itu akan menjadi sisa gigabyte yang akan tersisa dalam storage kita. Kemudian baru Mister tambahkan gigabyte akan tersisa. Oke, selesai. Kemudian kita coba running. Das. Oke. Sudah clear. Jadi kita gunakan double slash untuk mendapatkan nilai dari bilangan bulatnya 19. Kemudian mendapatkan sisanya dengan menggunakan modulo. Modulo yang persen ini ya. Oke, 136 GB. Oke, semuanya sudah clear. Semoga bisa membantu teman-teman dalam memahami materi basic Python kita di modul 1 pelajaran pertama. Untuk bagian bintangnya silakan dicoba sendiri. Jika ada kesulitan, boleh nanti hubungi Mister atau komen di video ini supaya Mister tahu apa yang harus Mister sampaikan di kemudian harinya di bagian materi kita selanjutnya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.